tahu dong salah satunya. perkataan Nabi bahwasanya surga itu kuncinya ada pada seorang ibu. Enggak, kalau ibunya kafir gimana? Justru Ya neraka makanya Pak, izin dulu. dari dulu orang ngomong. Kalau seorang anak itu muslim terus ibunya kafir, ya ngapain surga di bawah telapak kaki ibu? Itu namanya neraka di bawah telapak kaki ibu kalau ibunya masih kafir. Gimana sih kamu? Ya Jangan dibalik dong. Kena kan langsung sama gue. enggak, maksudnya terus terang aja gitu, nggak usah diam-diam. Jadi orang tuh gentleman Beda gitu. konteks itu, bro. Beda konteks, jangan Enggak, maksudnya ngapain sambungkan harus ke diam-diam situ. gitu. Itu seiman. Itu kalau seiman bersama-sama muslim, baru ada keluar itu hadis Ya Rasulullah. kembali aja ke Bang Ibumu, Hengki. ibumu. Jangan Tanyakan campur kepada baurkan hati. kau yang kafir, Enggak, kau saya enggak. bahas dengan Enggak, ini nggak memaksakan kan? Islam ini nggak memaksakan kan? Udah cukup. Silakan Bang yang Hengki. maksa, Bang. Enggak ada yang maksa, cuma kamu lari ke hadis Rasulullah, ibu. Enggak, di situ konteksnya bukan berbicara tentang satunya kafir, ininya muslim, enggak. Tadi yang di hadis Rasulullah itu ketika sama-sama muslim, sama-sama orang beriman. Nah, kamu campurkan ke pemahaman Hengki, kau durhaka begini-begini di Islam itu begini. Enggak nyambung, beda konteks. Justru Bang, ya. kalau seorang anak itu sudah memeluk Islam, ibunya belum, sikapnya itu lebih baik dari yang sebelumnya kepada orang tua. Nggak boleh melawan, cuman satu yang dilawan. Kalau ibunya itu memerintahkan atau menyuruh melanggar akidah Islam, misalnya disuruh nyembah berhala atau disuruh makan babi, nah itu ditolak. Tapi kalau yang lain lebih harus diperbaiki lagi sebelumnya, lebih hormat kepada kedua orang tua sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Itu maksudnya, bro, ya. Jadi bedakan antara toleransi antar umat beragama sama toleransi inter beragama. Nah, jangan Anda campur antar dan inter, ekstern dan intern, beda itu maknanya hadis tadi, oke? Pak Hengki paham ya, Hengki? Paham. Hengki memang udah nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau saya nggak percaya. Oke. Kalau nggak percaya berarti Anda percaya satu Tuhan. Saya cuma percaya satu Tuhan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Saya Oke. cuma satu percaya Tuhan. Baik. Menurut Anda, anaknya Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan? Saya ulang sekali lagi. Menurut aku anak Maria itu, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Baik. Dia cuma mengajarkan untuk keimanan, inilah yang kalian sembah, inilah Tuhan itu. Oke. Apakah Hengki tahu kalau anaknya Maria itu utusan Tuhan untuk Bani Israel saja? Bukan untuk seluruh dunia. Paham nggak sampai sini? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Oke. Bang Joma bisa dijelasin lagi dong untuk Nabi Isa alaihissalam? Ya, sebenarnya saudara Hengki ini sudah dibimbing sama teman-teman, sudah sepekan. Tapi masih ragu tentang Allah. Sebenarnya keraguan itu muncul karena saudara Hengki ini ingin melihat Allah itu sendiri. Ingin melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ada pada diri Hengki. Anda tidak memiliki apa-apa, Bung. Apa yang Anda punya? Apakah Anda yang memiliki mata itu yang ada di atas, yang ada di wajah Anda? Bukan. Buatan orang tua Anda mungkin? Bukan juga. Orang yang berakal akan sampai kepada poin bertuhan. Mata yang kita punya bisa membedakan warna hitam, hijau, kuning. Itu buatan siapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah ada pada diri Anda. Pesan-pesan ilahi Tuhan sampaikan kepada diri kita sebagai makhluk yang beragama. Pada makhluk yang berakal. Ada orang yang mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu harus menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ini orang-orang yang tidak menggunakan akal.
Tuhan itu sudah menjabarkan dirinya pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku, menyatakan diriku pada diri setiap manusia. Buktinya, mata yang kita lihat, yang kita gunakan ini, sampai kita bisa melihat sesuatu, objek, itu buatan siapa rupanya? Beli di mana kita? Kuping yang kita pakai ini buatan siapa rupanya? Buatan kita, buatan orang tua kita, atau kita beli? Beli di mana? Orang tua bikin seperti apa cara buatnya? Dia pasang apa di dalam kuping sampai kita bisa mendengarkan? Apakah kita yang membuat itu? Apakah itu milik pribadi kita? Atau itu pinjaman dari yang sang pencipta alam semesta? Kita ini sesuatu yang tidak ada, Bung. Tidak ada kita ini. Mata, pemberian. Hidung, pemberian. Tangan, bukan milik kita. Kaki kita, bukan milik kita. Kepala kita, bukan punya kita. Jantung kita, bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita ini adalah pinjaman dari pencipta kita. Lalu kita menginginkan kemudian pencipta itu datang jadi manusia gitu. Akulah Tuhanmu gitu. Akulah firman yang datang menjadi manusia gitu. Kemana akal ini pergi? Sanurihem, kata Allah, ayatina, tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku, fil afaqo, di alam semesta, di setiap penjuru, bagi orang yang berakal. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Itu kata Allah. Bagi orang yang berakal akan sampai kepada Islam. Bagi orang yang tak berakal hidup dalam khurafat, angan-angan, tahayul, bullshit, tidak rasional. Diada-adakan, diakal-akalin dan seterusnya. Padahal pondasinya sangat jelas. Kita bisa berbicara nih. A, B, C, tes, B, C, H, hi. Yang membuat alat itu sopo rupanya? Kita yang membuatnya. Oh, kita yang membikinnya. Ambil parang, ambil pisau, kita bikin, pasang di dalam mulut. Bisa kita bicara, tes A, tes lagi B, tes lagi C, tes lagi D. Oh, itu buatan kita rupanya? Bukan. Semua yang ada pada diri kita ini pinjaman dari Allah. Makanya orang yang berakal itu tidak mesti berpikir, mana Tuhan itu? Pikirkan aja dulu, siapa yang membuat kamu? Siapa yang punya mata di kepalamu? Hidung, gigi, lidah. Yang kau punya itu milikmu rupanya? Bukan. Kalau yang disebut milik kita itu adalah kita punya duit, lalu kita beli HP. HP itu milik kita, karena kita yang beli. Itu milik kita. Masih mending HP ini adalah milik kita dibandingkan tangan kita sendiri, bukan punya kita. Ada malah yang sibuk cari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Oh, ini Tuhan ini yang datang bermujizat, bangkitkan orang mati segala macam lah. Apa tidak kurang Tuhan itu satu aja? Ngapain harus dua? Ngapain harus tiga? Apa tidak cukup dengan akal yang dikasih oleh Allah untuk kita mengetahui sendi-sendi keberadaan manusia itu berasal dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Ayo, ada di antara kita yang sebelum menjadi manusia bincang-bincang dulu kepada Allah, pada Tuhan. Tuhan, ya paman, nanti kamu lahirkan aku dari seorang rahim wanita yang hidup di tahun 2000 sekian, tapi wanitanya harus yang punya banyak duit ya, istri seorang gubernur, istri seorang presiden ya. Dan kamu
ciptakan aku, lahirkan aku dalam keadaan laki-laki ya. Aku nggak mau jadi perempuan. Baik, paman. Ada yang kayak gitu. Tidak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mau gue yang maha berkehendak, gue yang Tuhan. Gue mau ciptakan lu jadi perempuan, mau jadi laki-laki, separuh laki-laki, separuh perempuan, semau gue. Aku yang berkuasa. Kau siapa rupanya? Ngatur-ngatur. Bagus-bagus ku kasih kau mata untuk melihat. Bagus-bagus ku kasih kau kaki untuk berjalan. Kakimu adalah milikku. Tanganmu adalah milikku. Matamu adalah milikku. Bahkan dirimu semuanya adalah milikku. Kau adalah ciptaanku. Nah, sekarang permasalahannya, ketika ada orang yang menyembah kepada manusia yang katanya inkarnasi Tuhan, kita tanya, tangannya Yesus itu milik Yesus rupanya, kakinya miliknya Yesus rupanya, lidahnya punya dia, matanya punya dia. Tidak, kedudukan beliau sama seperti kita. Apa buktinya? Di dalam Yohanes 8, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, sama berarti dengan kita. Aku datang menjadi suma bukan atas kehendakku sendiri, tapi yang maha berkehendaklah yang kemudian innama amruhu idza arada saya an yaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kau jadi, jadilah. Makanya kita tidak perlu takut. Takut kepada orang tua, takut kepada siapapun. Ngapain kita takut? Takutnya kepada yang menciptakan orang tua kita. Tak perlu takut kepada siapapun. Makanya orang beriman itu gak pernah takut sama siapapun. Mau dilaporkan polisi EGP, mau dilaporkan ke Panawang EGP, nggak ada urusan. Komunikasiku hanya kepada Allah penciptaku. Gue nggak pernah takut sama siapapun. Nah itu baru orang beriman. Makanya umat Islam itu bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Emang kamu pernah lihat? Aku lihat. Mana buktinya? Tuh alam semesta. Tuh tangan saya. Tuh mata saya. Aku tidak pernah membuat mata saya sendiri. Aku tidak pernah membuat hidungku sendiri. Aku tidak pernah membuat mulutku sendiri. Dengan adanya tubuhku ini, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin orang tua saya yang membuat saya. Tidak mungkin orang tua saya menciptakan saya. Tidak mungkin kakek buyut saya menciptakan saya. Tidak mungkin presiden saya. Tidak mungkin ketua PBB. Tidak mungkin penguasa kemudian di dunia ini yang menciptakan saya. Tidak mungkin. Yang menciptakan saya adalah dia yang hak. Yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi nggak perlu kemudian, oh, mana Tuhan itu ya? Oh dia harus lahir. Dia harus jadi manusia. Nggak perlu. Karena Tuhan itu maha melihat. Gak perlu dia datang ke bumi untuk melihat-lihat. Oh mana dia? Mana dia? Aku cari dia. Enggak. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Maka tugas kita berserah diri. Tunduk kepada dia yang melihat kita. Tugas kita adalah berbuat baik. Untuk supaya memperlihatkan apa yang maha melihat itu lihat. Jadi Tuhan tidak perlu datang kemudian di atas muka bumi ini. Yang datang itu adalah dia yang tidak mengetahui. Sedangkan Tuhan itu maha mengetahui. Yang datang itu yang tidak maha melihat. Sedangkan Tuhan itu maha melihat. Yang datang itu tidak maha mendengar. Sedangkan Tuhan itu maha mendengar. Coba. Yesus kemudian puasa 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari, laparlah dia. Dari jauh dia lihat pohon ara. Datanglah dia ke pohon ara itu. Dengan maksud tujuan mana tahu ada buahnya. Sampai di sana, ternyata bukan musim buah ara. Kenapa bisa berlaku kayak begitu? Karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu, karena Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Jadi tugas kita ketika kita berhubungan dengan Allah, dengan pencipta kita, cukup dengan jembatan ibadah. Bukan dengan melihat gambarnya, bukan dengan melihat patungnya, bukan dengan melihat dia datang menjadi manusia, menjadi burung merpati. Kenapa nggak jadi buaya sekalian? Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kenapa? Alat pendeteksi daripada Tuhan itu adalah yang dipasang di tubuh kita ini. Makanya dalam Kejadian 1 nomor 26, Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan maha melihat,
Adam melihat. Tuhan Maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan Maha Pencipta, Adam bisa berkarya. Tuhan Maha Pengasih, manusia juga kasih. Tuhan Maha Penyayang, manusia juga penyayang. Maka gambaran serupa dengan Tuhan seperti itu tadi. Cerminan kesempurnaan Tuhan itu membentuk manusia dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Contoh, Anda melihat lemari. Lemari itu indah, lemari itu bagus, itu cerminan dari yang membuatnya. Oh, ahli ini pasti ahli lemari ini ahli mebel pastinya. Bayangkan aja, garisan-garisannya, lekukan-lekukannya, indah sekali. Ukirannya benar-benar cukup sempurna. Berarti tukang yang membuatnya adalah tukang yang ahli di dalam bidangnya. Begitulah Tuhan kita. Alam semesta ini tersusun dengan rapi. Tubuh kita tersusun dengan rapi. Bayangkan tuh. Makan nasi, ikan, tempe, telur, daging masuk ke dalam tubuh. 1 bulan ke depan yang memanjang cuma rambut dan kuku. Kenapa gigi nggak memanjang? Kenapa gigi tidak memanjang? Kenapa bulu hidung tidak memanjang? Kenapa bulu ketek tidak memanjang selayaknya rambut? Siapa yang menahannya? Oh, saya Bang Suba. Setiap hari ku tahan itu bulu hidungku supaya tidak memanjang. Nenek lu kiper. Kenapa bulu ketek tidak sepanjang rambut? Bulu ketek paling yang biasanya orang cukur 60 tahun baru dicukur bulu keteknya. Bahkan ada yang tidak mencukur bulu keteknya sampai seumur hidupnya. Dari sejak dia punya bulu ketek sampai hari ini nggak pernah dicukurnya. Kenapa tidak memanjang, Cak? Ayo. Karena ada yang mengatur itu semua. Oh, siapa? Mamakmu, nenek lu kiper, kakekmu, nggak mungkin. Yang mengatur itu adalah sanurihim ayatina fil afaqo wa fi ampusihim. Aku menyatakan diriku pada diri mereka. Bagi orang yang berakal akan sampai pada poin itu. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Kita tinggal bersaksi aja. Ya Rob, ya Tuhanku, yang maha suci lagi maha tinggi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Dan di luar daripada Engkau siapapun itu, hanya kedudukannya sebagai makhluk. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatu yang ada. Itu baru iman yang betul. Makanya umat Islam itu ketika ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam dengan penuh keteguhan hati, tawadu, rendahkan diri kepada Allah. Kemudian beliau orang-orang Islam mensucikan diri mereka. Mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melangkah dengan rida menuju ke rumah ibadah. Kontak langsung kepada Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang khusyuk dalam ibadah, mendengarkan bacaan-bacaan, mereka paham kemudian item-item ayat tersebut, menetes air mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka pencipta alam semesta melihat hambanya, subhanallah, maha suci diriku ini yang telah dipermuliakan oleh hambaku si fulan. Naik ibadah itu sampai ke langit ketujuh, harum. Para malaikat pun berkata, subhanallah, siapakah hamba Allah yang telah melaksanakanmu sampai engkau begitu indah, engkau begitu harum. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat semua kemudian semua bersalawat kepada yang melakukan salat dengan sempurna. Itu baru hamba yang betul. Makanya berhubungan
hubungan dengan Tuhan itu bukan melihatnya. Tuhanku, dari mana kamu? Aku dari bait suci belajar Taurat. Oh Tuhanku, sudahkah engkau makan? Belum. Kenapa? Aku kena diare, nggak boleh sembarang makan. Apa itu? Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan melihat hati, Tuhan mendengarkan bisikan hati. Jadi tidak perlu kita akan datang mencari Tuhan itu. Tak perlu. Aku menunggu roh datang, aku menunggu Yesus. Ya, engkau datang kuntilanak nanti kayak mana? Bahaya itu. Orang yang berakal sehat berjalan kaki kiri, Allah melihatku. Berjalan kaki kanan, Allah melihatku. Duduk, Allah melihatku. Berniat jahat, Tuhan mendengarkan aku. Maka orang yang beriman menjaga semua aspek hidupnya dari hal-hal yang mungkar. Itu orang yang tidak beriman. Tuhan saya kan lagi sekolah, Tuhan saya kan lagi tidur. Berbuat dosa aja dulu deh. Coba. Sekarang kalau umat Islam itu berteriak, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, berarti yang kami suruh adalah pencipta alam semesta. Kalau orang Kristen berteriak, oh Yesus, mau sebut apa? Mau sebut apa? Mau sebut apa? Coba. Yesus kenapa? Yesus kenapa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut cepat. Yang apa? Kalau kami kan, ya Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tuh, betul tuh, didengar sama Allah tuh. Tapi kalau yang menuhankan Yesus, ya Yesus, yang apa? Yang apa? Cepat. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut. Oh Yesus. Oh ya, Yesus yang apa? Yang apa? Yang apa? Hei, sebut, lanjutkan. Yang apa tuh, Yul? Yang apa? Sebutlah cepat. Oh, Yesusku. Ya, terus. Yang apa? Hey. Yang terkutuk. Yesusku yang apa? Yang terkutuk. Yang terpuji. Dengarkan. Yang paling kurus. Aduh, gimana ini? Jadi kita berpikir, kita punya akal itu difungsikan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Umat Islam, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha suci tetap suci. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah mendengar enggak? Melihat kagak? Kayak tadi, oh Yesusku yang apa? Yang mati dibunuh tentara Romawi. Gimana ceritanya? Yang bangkit pada hari ketiga. Gimana ceritanya? Yang makan ikan goreng pada saat muridnya ragu mengiranya hantu. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ditetein oleh Bunda Maria. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ketiduran ketika dia mengantuk. Kayak mana Tuhan yang kayak begini? Hai, yang pernah mati dan pernah dihidupkan. Itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan sudah cukup. Sebelum kita ada, Tuhan sudah menciptakan alam semesta lebih dulu. Kita tidak melihatnya menciptakan itu. Alam semesta lebih dulu daripada kita. Jejak-jejak adanya Tuhan adalah adanya alam semesta. Masih pusing sampai ke sana. Jejak-jejak adanya Tuhan karena adanya engkau, adanya tubuhmu, adanya hidupmu. Itulah jejak adanya Tuhan. Meskipun kau tak melihatnya, kata Allah, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Itu ihsan. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa Tuhan telah melihat engkau. Tuhan melihat engkau.
Ya, jadi yang tersimbung tadi, tersimbung apa bahasa Indonesia yang tersimbung? Tersinggung. Tersinggung. Tersungging. Maafkan saya tersinggung kalau Anda kabur. tersungging. Ya Yesusku yang teruskan yang napasnya udah mau habis yang apa yang digantung, Yang digantung di tiang salib. nah yang digantung di peyang. siang sana. Itu nggak bisa. yang di TTI. Jadi sahabat-sahabatku, utamanya saudara Hengki, gak usah takut pada siapapun. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Belum ada manusia di atas bumi ini, khususnya Islam, yang mati karena kelaparan. Kecuali yang bodoh, yang tulul. Anda dikasih tangan, coba lihat ayam tuh. Coba lihat ayam. Mau dibilang itu kakinya juga tidak. Mau dibilang itu tangannya juga bukan. Dua alat dipakai nyakar-nyakar, cakar. Mereka bisa hidup, menghidupi puluhan anak. Ente hanya sendiri, dikasih tangan, dikasih kaki. Takut hidup, takut diusir. Lucu. Andai kan kamu dekat samaku, aku kasih kau bekal cuma satu. Linggis aja, kamu udah bisa hidup. Linggis. Nyongkai Tapi ruko. masalahnya Bang, Yongkel ada ruko. pun linggis ATM semuanya ber-CCTV. Itu masalahnya. Ya linggis cabut singkong, habis itu jual singkongnya tetangga. Gak usah takut, ayam saja cuma dua tangan. Dibilang tangan bukan, dibilang kaki juga. Atau kiri kaki, tangan kiri kanan. Terserahlah. Dia hanya mengais-ngais, mereka bisa hidup kok. Bisa hidup. Anda coba lihat nyamuk itu. Cuma hanya mengisap darah. Yang kemudian setiap dia makan, dia terancam. Setiap dia makan, maut. Setiap dia makan, maut mengintai. Coba. Itu nyamuk. Makhluk kecil. Tapi demi kemudian untuk melangsungkan kehidupannya, maut pun dilawannya. Coba. Ente punya tangan kuat, berotot. Mata Anda besar, hidungnya besar, giginya panjang. Masa takut? Cicak hanya merayap. Cicak di dinding. Diam-diam merayap. Hap. Dapat nyamuk, mati hidup dia. Ente tidak merayap kayak lalat, kayak cicak. Ente tidak mengais kayak ayam. Ente sempurna. Tapi kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Coba Anda lihat teman-teman kita tuh yang punya profesi apa? Profesinya apa tuh? Yang dibilang laki, dibilang perempuan, apa itu? Sampai subuh mereka bisa hidup. Nggak boleh disebut banget dirungkat. Iya, hanya modal lipstick aja dengan koran 2 disimpan di dada, dibungkus kemudian agak-agak besar kemudian lalu gemulai berjalan selamat malam om, bisanya hidup dia. Setengah matang Bang Zuma. Bisanya hidup. Masa Anda kuat tak bisa? Gak usah takut sama orang tua. Takutnya kepada Allah. Dengan Anda pindah kemudian menyembah kepada Allah, menjadi cahaya kelak kepada keluarga. Kalau Anda sudah yakin jalan yang mereka tempuh itu salah, carilah jalan supaya mereka selamat. Carikan hadiah untuk mereka. Apa itu? Anda menjadi seorang muslim, habis itu Anda mendakwai mereka pelan-pelan. Mereka menjadi muslim, berkat Anda subhanallah, surga sudah menunggu. Begitu Pak. Malu sama orang dewasa, malu sama ayam maksud saya. Malu sama cicak, malu sama nyamuk. Aku mau bersyahadat Bang, tapi takut diusir dari rumah. Hai, kelak kamu akan menjadi individu baru. Kamu punya istri, kamu punya anak, masa mau nebeng terus sama orang tua? Usia sudah 20 tahun. Itu bukan lagi usia kanak-kanak, itu usia Bang, produktif. 27. Tadi aku bilang apa? 20. Ya, apalagi ditambah 7 tahun. Itu maksud saya. Anda sudah 72 tahun ternyata. Kalau usia sudah 72 tahun itu usia produktif. Bukan lagi netek ke mama, masuk ke ketek. Bukan. Mama, ya, aku harus keluar rumah. Kenapa? Mau merantau. Apalagi kalau orang Batak itu
Orang Batak itu begitu tamat SMA harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu orang Batak, Bung. Itu filosofi. Aku sekolahkan kau ya. Tapi setelah tamat SMA, kau harus pergi berjuang. Kamu harus produktif. Kamu harus memberikan dirimu sesuatu yang baik terhadap dirimu. Jangan kau nete terus sama emakmu. Giliran bapakmu yang nete. Kamu jangan lagi. Itu filsafat, itu filosofi. Kurang keras bang logatnya bang. Kalau bapaknya nggak ada, cuma ada bang. Gitu saudaraku. Masa usia 72 tahun masih takut diusir? Jangan. 27 bang, 27. 27 apalagi? Itu masih kuat. Tadi 72 itu sudah gemetaran melangkah. Aku udah takut keluar rumah diusir sama nenekku. Aku di mana nanti asam uratku sembuh, kambuh dan seterusnya. Pegelinu nggak ada balsem. Ini 27 tahun. 27 tahun itu batu pun bisa dimakan, Bung. 27 tahun itu aspal pun masih bisa masuk ke perut, masih kuat fisik. Masa takut? Aku takut diusir, Bang. Jangan takut. Umat Islam sudah banyak yang mau kemudian menampung saudara. Ada rumah tinggal, kalau mau tinggal pindah ke rumah yang lebih bagus untuk mengamankan keyakinanmu, akidahmu. Banyak saudara-saudara kita. Coba ketik di bawah. Ada enggak dari saudara yang ada di sini yang bersedia kemudian menampung saudara kita? Ada enggak? Jawab. Pasti tertulis yang di bawah. Yang Coba. tinggal di Aceh. Ayo ketik-ketik yang di Aceh. Ada tuh. Bang, udah bang. Tuh dia. Ini ada typing tuh, kayak gini lagi. Katanya itu ada. gini. Bersedia, siap. Apa coba? Siap. Saya pun siap. Kalau mau ke Makassar pun siap. Siap apa? Siap buahnya. Siap. Banyak tuh semua. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, tangan Anda boleh ke Aceh, kaki yang sebelah bisa ke Medan, kepala Anda bisa ke Makassar, perut Anda bisa ke Banjarbaru. Banyak, Bang. Gak usah pusing dengan itu. Alam semesta ini milik Allah. Gak usah takut. Terkecuali Anda memang belum yakin terhadap Islam, ya kita tak ada paksa. La ikraha fiddin. Yang bisa sampai ke Islam itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan itu semata-mata apa yang saya dapatkan dari iman saya sebagai seorang Muslim. Ya Yesus yang Terkutuk. yang terkutuk. Oke, lanjut silakan. Coba itu yang typing siap tampung yang serius lah. Masa siap tampung asal yang penting ganteng? Gimana kalian ini? Insya Allah untuk saudaraku yang si Hengki, kalau di Aceh hari ini mualaf, hari ini ditampung. Apalagi di daerah Aceh Tengah, Kota Cani itu, ke masjid, langsung masjid besar, langsung dibilang saya mualaf, langsung di situ dibimbing. Di situ juga bisa tinggal. Di situ ada sekret. Ya, di situ ada tinggal, apa mesnya. Kalau Ada. masjid besar itu ada mesnya gitu loh. Itu masjid terbesar Gurunda di Aceh Tenggara itu, Kota Cani. Masya Allah. Hengki pun tahu. Aceh dekat Cina rupanya. Iya, dekat Cina, Gurunda. Hengki, saudaraku mau bertanya dengan Gurunda Juma, silakan bertanya. Insya Allah beliau akan menjawab semua pertanyaan Anda. Lanjut saudaraku. Jangan ragu. Ada juga di Tangerang. Jangan jauh-jauh, di Bolangi ada masjid. Kosong, gimana sih? Di tempatku bisa jadi kru di wisata boleh. Jauh, Bang Andi. Atau mau jadi pengawas di perumahanku juga bisa. Banyak. Yang penting sehat akal gitu ya. Jangan disuruh ngawas bangunan, pergi mancing ikan, itu nggak boleh. Gimana? Jangan disuruh awasin rumah, baru sempoy, rogi gitu. Bang Juma, Siap. saya minta modal linggis sama Obeng. Dinas malam hari. Iya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, di koma lain ada lagi kegiatan apa itu kegiatannya Uniripa. Ini sudah 72 orang yang menghubungi saya
untuk hadir di sana. Katanya apa ini? Oh, Ini awards. Entahlah what, nggak ngerti saya. Yang jelas sebelum kemudian saya pamit, saya ingin mengumumkan ya terkait dengan perumahan yang kita bangun ini kepada teman-teman yang punya pekerjaan, ada gaji bulanan. Saya yang tanggung kemudian biaya notarisnya sebesar 10 juta. Jadi cukup siapkan uang 3 juta saja, Anda sudah bisa masuk ke rumah kita. 3 juta, biaya notaris saya bebaskan, biarkan kami yang menanggung. Khususnya yang ada di Makassar, Goa dan Maros, yang mau memiliki rumah subsidi, ya yang susah, yang sulit, bang, saya nggak ada ini bang, boleh nggak saya 3 juta aja sebagai uang jadi untuk rumah. Itu pun 3 jutanya bukan untuk Bang Suma, itu untuk tim marketing Bang Suma. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, kasih aja marketing saya 3 jutanya, urus berkasnya, silakan masuk di rumah saya tinggal. Ambil rumah itu, ambil kuncinya, mudah-mudahan bank meng-ACC-kan kreditnya. Tuh. Hanya dengan modal 3 juta rupiah saja. Tanpa biaya-biaya. Gitu, saudara. Karena biaya yang dibutuhkan itu, kalau subsidi, ini teman-teman pengembang juga pasti dengar, biaya subsidi itu untuk akad 9 juta sampai 10 juta untuk dinotarisnya. DP-nya itu 5% dari harga jual rumah, yaitu 173 kali 5%. Berapa tuh? Segitulah. Ya, jadi juta, tergantung notarisnya. Saya yang tanggung biaya notaris. Silakan. Yang berminat, hubungi kontak admin saya. Ya. Berminat, Bang. Oh, berminat. Yang mau silakan menghubungi marketing saya ya. Yang ada di YouTube Sabaria, Bung. Yang ada di YouTube yang berminat perumahan, silakan lihat di YouTube Zulkifli Abbas. Di sana ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Silakan Anda lihat di sana atas nama Lukman, Divisi Umum Apologet Islam Indonesia. Situ ada nomor beliau. Silakan hubungi Bang, saya berminat rumah yang dipasarkan oleh Bang Suma dengan uang cuma 3 juta, saya sudah bisa masuk ya. Iya. Silakan. Silakan Anda pilih di rumah yang sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, silakan. Kami membangun tipe 36, 2 kamar, luas tanah 6 kali 13 meter. Gimana? Aku mau Bang, tapi jauh. Ada yang nanya lokasi. Lokasi di Tantra Lili, Kabupaten Maros. Dia dekat dari Kostrad, dekat dari Alfamart, dekat dari SMA 5, dekat dari SMP, dekat dari SD. Itu perumahannya, lokasinya sangat strategis. Lokasinya di Tantra Lili, Desa Damai. Nama perumahannya Kajila Residen. Kajila Residen. Dekat bandara sekalian. Dekat bandara. Bandara itu kurang lebih 40 menit. Bulanannya berapa Bang? Bulanannya kalau 20 tahun 1,1. 15 tahun 1,3. 10 tahun 1,5. Kalau 5 tahun 3,2-an. Ya, sekitar itulah. Ya, teman-teman sekalian. Udah Jadi, keramik sama plafon Bang? udah, plafonnya pun bukan triplex ku pakai. Plafonnya itu kelas 1, anti debu, anti bocor, anti hujan, dan anti doti, anti santet juga. Anti bintang timur. Anti bintang timur. Keramiknya, kusennya itu kusen mahal. Boleh dicek langsung deh. Karena saya tidak mungkin kemudian di bawah standar Kamarnya pemerintah. bentuk jikja apa gandeng Bang?
Ya, Gandeng. gandeng. Heeh. Gandeng. Karena kenapa? Biasanya kalau zigzag itu banyak lagi dirubah oleh pembeli, dirubah lagi kamarnya. Habis itu di ujung-ujungnya digandengkan juga. Jadi luas tanah yang di depan 4, parkir mobil sampai 5 mobil, 2 mobil Avanza, yang 3-nya mobil Tamiya. Kemudian di belakang juga itu ada luas tanah 2 meter untuk dapur. Buat bikin dapur ya. Iya, di depan ada 4 meter, bangunan 6 meter. Berarti 13 meter semuanya. Iya, betul ya. 6 tambah 4, 10. Oh, di belakang 3 meter, teman-teman. 6 kali 13 semua. Iya, 6 kali 13 berarti di belakang itu 3 meter. Luas, di belakang bisa bikin lapangan futsal. Kalau belinya 3 rumah. Sambung-sambung. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Airnya apa sumur, Bang? Sumur. Airnya sumur. Silakan yang mau kontak langsung ke Pak Lukman atau ke Sadli di nomor admin. 2 orang ini adalah marketing, yang admin kita yang bisa kemudian membantu teman-teman sekalian yang ingin memiliki rumah tapi tidak ada duitnya besar. Gimana Bang, bisa nggak saya dibayarkan notaris? Saya bayarkan, saya yang Bang, bayarkan. ada typing notaris. gini. Saya mau Dinda Juma tapi saya rakyat Malaysia, bolehkah? Boleh, bayar cash. Atau ada keluarga yang tinggal daerah Makassar bermohon untuk di bank, tapi sertifikatnya nanti atas nama keluarga tersebut. Nanti begitu 3 bulan, 4 bulan baru bikin keterangan dari notaris bahwa rumah itu adalah milik abang, bukan milik yang atas nama. Sehingga nanti setelah lunas bisa ditarik atas abang yang narik sertifikatnya dan balik nama ke nama abang. Bisa. Sertifikatnya apa, Bang? Hak guna bangunan. Karena subsidi kan. Ya. HGB. Ya. Brunda, ini HGB. ada yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sistem syariah bukan via bank riba katanya. Macam mana Brunda? Saya kebetulan menggunakan bank syariah. Ya, Budi sistem bagi Manasnya. hasil. Ya, jelaskan Brunda. Orang Ya, tanya, jadi bukan riba ya? bank BTN syariah itu pakai bunga bagi hasil. Kalau nggak salah pakai sistem mudarabah. Bang, Seperti itu. cashnya berapa, Bang? 173 juta. Iya, 173 Bang. Itu harga pemerintah untuk tahun 2024. Oh iya. Iya. Silakan teman-teman yang mau kemudian investasi di wilayah Makassar, silakan. Mana tahu ya ada yang di luar kota Makassar, di Kalimantan yang lagi merantau, investasi aja untuk di sini. Yang ada di Papua sana, investasi aja. Iya betul, bank syariah, bank tabungan negara syariah. Kita pakai bank syariah. Kalau ada yang mau pakai BRI silakan, ada yang pakai bank sementara BRI dan BNI yang menawarkan diri untuk kerjasama dengan kita. Oh iya benar. Cashnya 173, Iya. DP 5%, KPR-nya 167. Tapi saya kasih bonus Bang Andi, bukan 5%, saya cukup 3 juta aja. Oh, Terus kemudian biaya notarisnya biar saya yang tanggung. Itu 10 juta loh itu biaya notaris. Balik nama. murah banget loh ini kalau ambil misalnya 15 Ada yang tahun. mau ambil 3 silakan. Misalnya kalau ambil 15 tahun cuman 1,3-an per tahun Iya. per bulan. Per bulan. Kalau 20 tahun 1,1. Iya. Kalau Tapi saya maunya gini loh, Bang, sama janda gratis, terutama sama aku gitu. iya. Berarti Gurunda betul-betul murah banget di sini. Gurunda subsidi sekarang 1 kamar 5 kali 10 tuh harganya 200 Gurunda. Iya, kalau di sini masih 173. Ada juga yang menaikkan harga banyak. Dia mainkan di DP peningkatan mutu, tapi kalau saya yang Bunda Esti mau kenapa mau beliin Sederhana. itu? Silakan. Nanti DM aku, nanti aku kasih itunya Bang Juma ya. Kalian mau beliin aku? Masya Allah.
Masya Silakan, Allah. Ya, Katanya, baik, silakan. katanya Bunda Esti mau. Kebetulan aku lagi sakit mau. Dibeliin dulu, dicicil dari atapnya dia. Enggak lah. Jadi pasti silakan cash. teman-teman, tersedia itu nanti sekarang ini baru 7 unit, sementara pembangunan ke depan kita membangun lagi kurang lebih 15 unit. Nah, setelah itu kita bangun seterusnya sampai 78 Mau, unit. Theodor mau. Ada yang Nah, nawar. aku bantuin promo bang. Nanti kalau satu rumah berapa dapatnya bang? Berapa persen? Ya itu tadi yang kusebutkan. Jadi yang berminat silakan menghubungi teman-teman yang ada di sini, yang ada di Jakarta, di Kalimantan, Sumatera, Papua, yang ingin berinvestasi di Makassar, wilayah Makassar, silakan. Untuk anaknya nanti sekolah di Makassar, tidak perlu lagi kos rumah, kontrak rumah. Oh iya, satu juga mahal. Banyumas lupa ya, Banyumas lupa tuh, satu jalur ke kampus Unhas. Ya betul, Unhas dekat dari sini, dari tempat kita. Lewat belakang itu dekat. Paling kalau apalagi kalau naik motor itu paling 30 menit kalau naik motor. Bang Zuma, itu ada yang nanya, itu pembayaran bulanannya flat apa tidak? Flat Flat. subsidi pemerintah, iya. Jadi silakan Yes. teman-teman yang Berapa berminat. udah berapa rumah bang masih kosong bang? Baru beberapa yang daftar tadi itu baru 4 orang. Oh, Banyak masih yang banyak lagi menghubungi, teman-teman. iya. Tapi yang benar-benar sudah fix itu baru 4 orang. Berarti kita masih ada sekitar 70-an lah. Silakan aja teman-teman. Kan baru proses pembangunan. Ya, atau ada donatur ingin mengimpes amal jariah, saya beli satu yang di Hook, didandanin jadi sekretariat atau untuk penampungan anak-anak yang baru mualaf. Boleh, Mantap tuh. boleh. Jadikan Jadi bang sekretariat. kalau Tapi, udah ada kasih DP udah langsung dapat kunci bang. iya. Oh, oke. Jadi ceritanya berikan KTP dulu ke kita untuk kita cek ke bank. KTP-nya lolos BI checking atau tidak. Setelah lolos BI checking, dikatakan oleh bank ini bisa untuk dapat subsidi, kita tanda jadi transaksi, tanda jadi isi formulir. Habis itu akad, tinggallah di rumah itu. Intinya kalau sudah BI checkingnya lolos, dia ada penghasilan bulanan, ya sudah bisa masuk ke rumah kita tinggal meskipun belum akad. Oke. Nama Buat perumahannya listrik berapa bang? Kajila Residen, ya 1.300. Gede 1.300. Iya. Oten boleh beli. Tapi ini rumah beneran, Oten, bukan rumah bapak ya. Udah. Kalau tidak ada DP ya tidak bisa dapat kunci rumah, paling dapat kunci dongkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanya Sudah ready, bangunannya sudah ready teman-teman. Ada yang ready 7 unit. Dan itu tanya masih dulu, DP-nya itu berapa? 3 jutaan. 3 jutaan ya. Dekat Biaya Unas ya? notaris 10 juta saya yang bayar. Ya, dekat Unas. Dekat Unas ya. Kira saya juga kalau di Makassar tinggal ini. Saya di Makassar. Iya. Ambil maki Pak Jakaria, ambil maki. Insya Allah. Berapa nomor tak? Nomorku Iya. 0821. Sebentar. Rungkat bang Handi. Pakai tambah Kina, pakai tambah Ki. 0821 ditambah. Iya. Di Maros, Kecamatan Tantra Lili, Desa Damai. Anda lihat di Maps aja, ketik di situ, kelihatan itu. Kajila Residen, Kajila, KHAJILA, Kajila Residen. Residen ya. Ya. Bangunannya model komersil, bebas dari banjir, maksudnya tidak kena banjir ya. Iya. Karena kedalaman dari sawah yang ada itu hampir 2 meter, malah lebih. Jadi sawah dilihat 2 meter ke bawah. Dataran tinggi. Iya, tempatnya asri, dekat dari polsek, dekat dari sekolah, dekat dari Alfamart, dekat dari Kostrad, Dekat ke Bantimurung. bandara, Bantimurung juga dekat. Murung iya dekat sini. Nah,
berada di tengah-tengah begitu. Rel kereta api juga dekat dari situ. Nomor adminnya dengerin ya, nomor adminnya kalian masuk ke YouTube Bang Juma, YouTube Zulkifli M Abbas, tuh cari YouTube-nya. Nanti kalian klik itu YouTube itu, nanti keluar itu bionya, itu Bisa ada nomor sebutin aja, no? admin. Oh iya. Nih. Ya, jadi Sebutin aja yang ada di YouTube itu gambar rumah persis. Karena memang yang kita jadikan iklan itu adalah bangunan kita sendiri, bukan gambar dari internet. Yang ada di YouTube Zulkifli M Abbas yang muncul sekarang ini, itulah rumah yang ada, itu realnya. Nomor adminnya atas nama Pak Lukman. Ditulis ya. 0812 ditambah 0812 ditambah 4151 ditambah 8899. Oke. Oke. Masya Allah ya. Ayo teman-teman, selagi ada yang kosong, Kalau Pak, Ya. Pak Lukman itu adik kandungnya Pak Juma. karena terbatas. Beliau memang yang di lapangan. Iya, dia yang di lapangan. Ayo, siapa kalian nih? Ini lagi tuh loh. Cuman DP 3 juta aja loh. Kalian sudah nerima kunci. Ya, administrasi. Terus itu taris ditanggung sama Bang